sahabat kita semua, Indo Pride, Indo Pride, let's go! Yes, sudah langsung menuju ke game pertama kita, Sunhawk. Dimana kita bisa melihat kali ini beberapa tim sudah mulai terjun, tampaknya juga ada tim HVNB yang kalau diperhatikan sedang menuju ke lokasi drop mereka yang tampaknya bukan ke arah Painan deh kayaknya. Wow. Atau Painan nggak nih? Painan deh, Painan. Mereka terbang jarak jauh dari arah kanan ke kiri dan bakal menuju ke arah Painan. Fight kembali dengan tim Join Me. Yes, betul sekali. Dan kita tidak melihat ada flight path-nya, tapi kalau kita lihat dari penyebarannya ini seharusnya sih garis pesawat dari atas ke bawah, miring dari kiri ke kanan. Dan kalau kita lihat semua tim sudah mulai menyebar, ada circle yang cukup menarik kali ini, membagi ke 3 pulau, tapi kali ini fokusnya lebih ke arah pulau Charlie. Iya, dan kita bakal lihat juga beberapa tim cukup berdekatan, tapi tim Indonesia semua aman di awal permainan kali ini. Sementara benar banget HVNB akan pindah ke arah Mongnai, menghindari fight dengan tim Join Me di daerah Painan. Yes, karena ini udah hari terakhir juga ya, jadi harusnya nggak boleh lagi ada yang namanya kesalahan-kesalahan seperti yang sudah dibahas juga oleh caster-caster kita dari hari pertama dan hari kedua. Dimana kali ini kalau kita lihat poin paling tinggi masih dipimpin oleh Aura 133, disusul oleh Infinity dan juga Orange. Infinity, ini gue bisa bilang ini adalah tim yang bisa dikategorikan sebagai tim perang versi Thailand juga ya. Betul. Karena di PMPL Thailand sendiri pun mereka seringkali mendapatkan WWCD ya dengan kill yang pasti double digit gitu. Iya, karena balik lagi untuk tim di Infinity ya, mereka ini bukan tim yang bisa dibilang sembarang agresif, bukan tim yang barbar tuh asal-asalan. Mereka tuh selalu menempati peringkat yang cukup konsisten gitu. Mereka itu di awal-awal memang gak terlalu rusuh, tapi masuk late game mereka tuh sangat-sangat pandai untuk pilih fight. Betul. Mereka tuh fight gak pernah asal tembak. Mereka selalu memperkirakan apakah ini fight atau menit lepas saja. Apalagi kalau bisa kita bilang dua punggawanya itu si Nuzi sama Gatuni, itu benar-benar permainannya bisa dibilang apa ya, udah di atas rata-rata banget. Karena pas di PMPL Thailand pun si Nuzi itu mengantongi berapa banyak kill gitu sampai jadi Terminator juga kan. Bahkan di sini pun dia masih mendapatkan nomor 1 untuk kill. Dan juga MVP masih nomor 1 loh dia. Iya. Kemarin gue lihat damage-nya 2 kali lipat sama yang lain ya. Iya, 2 kali lipat dengan bisa dibilang pesaing-pesaing dia untuk most kill. Nah, dan mengejutkannya lagi, Infinity itu sebenarnya kan merupakan tim baru ya. Tim baru walaupun memang player-playernya player lama. Betul. Jadi, tapi gabungan tim baru. Nah, itu dia. Jadi ini benar-benar menarik banget, kayak ibarat kata kalau di sini itu ada Genesis Dogma kayak bibit unggul. Iya. Di sana ada ide Infinity gitu. Ya, bisa dibilang menarik lah lihat perkembangan dari player-player yang baru naik kali ini ya. Karena banyak banget player-player ini bisa dibilang baru mulai naik, banyak juga yang newcomer langsung mendominasi banget. Dan bahkan ya tim seperti Livescape ataupun kita kenal dengan sebutan Geek Fam Indonesia gitu ya. Yep. Mereka ini ada beberapa player yang masih cukup baru. Kita tahu Dinosaurus. Kita tahu Kato gitu ya. Secara di PUBG Mobile mereka ini baru banget. Ya, even kalau kita tahu emang Kato ini pemain PUBG juga ya, tapi bukan di sini gitu. Tapi kita bisa bilang performanya benar-benar meningkat jauh banget dibandingkan yang dulu-dulu. Betul. Dan ini adalah musim perdana Dinosaurs. Yes. Ini musim perdana dia langsung menuju ke arah langsung dia juara Indonesia, masuk ke tahap si championship juga, dan bahkan dia masih punya chance nih buat juara. Masih ada chance mereka juara loh kali ini. Benar. Dan seringkali kalau gue nonton juga dari yang PMPL Indonesia, Dinosaurs itu merupakan last man standing yang biasanya kuncian survival terakhir mereka. Seringkali gue lihat Dinosaurs itu ya yang menjadi kuncian gitu, kayak dia udah sisa sendirian atau nggak sisa berdua, dia harus survive dengan bermain sangat pintar, bersembunyi di smoke dengan sangat sabar di rumput-rumput. Jadi bisa dibilang walaupun dia dikategorikan sebagai rookie, tapi permainannya nggak kayak rookie gitu loh. Rookie rasa veteran. Nah itu dia. Jadi mentalnya ya sih yang menurut gue luar biasa. Karena kan biasanya kalau kita rookie ya, bisa kita kategori rookie terus kita masuk ke championship atau liga besar seperti ini, pasti kan mental kita getar. Main tuh getar tangan kita. Ketemu apalagi player-player yang cukup veteran, main-main bintang, dan juga ketemu beberapa mantan juara dunia gitu ya. Tapi bagi tim-tim Indonesia, gue rasa chance mereka juga perkembangan mereka luar biasa. Gue rasa ini pertama kalinya ya, di kancah saya, keempat tim Indonesia ini stabil di halaman pertama. Pertama kalinya gue lihat itu semua tim Indonesia stabil di halaman pertama. Karena kalau dulu ya kita ingat didominasi oleh tim BTR, kalaupun ada yang saing itu EVOS zaman dulu yang nempel-nempel mereka. Lalu beberapa season berlanjut
ada Morph yang lumayan mengikuti juga hingga ke PMWL. Lalu season kemarin ada tim yang bisa menemani BTR hingga tahap dunia gitu, Aerowolf. Benar sih. Dan season kali ini, keempat perwakilan Indonesia semua cukup stabil di halaman pertama kita. Bahkan sempat menempati peringkat 1, 2, 3 di hari pertama. Ya, jadi permainannya benar-benar berubah banget ya. Udah banyak sekali perkembangan dan kali ini juga kita melihat ada Aura yang bakal bertemu dengan satu tim yaitu Geek Fam Malaysia. Ada suara tembakan yang sudah dibuka tapi kayaknya dari Aura bermain lebih berhati-hati karena Jixi sedikit menarik mundur. Betul, tapi kayaknya dari tim Aura mereka sudah mengitari tim Geek Fam kali ini dan lagi coba jebak, masuk lebih dalam lagi ke arah Jexi. Karena Rosesi nggak nembak, Jiren nggak nembak, dibiarkan aja lewat dia dari. Dan kalau mereka sampai kejebak oleh tim Aura, dari semua angle bisa nembak sekaligus mereka. Yes, benar. Ini cukup bahaya nampaknya juga untuk Geek Fam. Tapi kalau kita lihat dari Geek Fam masih mengambil area bagian lower ground ya, dekat dengan sungai. Masih bisa menyembunyikan posisi mereka. Dan bahkan dari Jaden pun masih nungguin aja. Dan Snipes pun benar-benar menyisir seluruh pinggiran sungai, berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih lagi. Jangan sampai ada yang miss. Yap, dan kita bakal kayaknya juga dari tim Geek Fam tampaknya nggak terburu-buru untuk pindah posisi. Sedangkan kita bakal pindah ke area lawanan tim Orange sedang disediakan juga oleh tim FaZe Clan. Dan mereka lagi berusaha untuk menggunakan kapal-kapal mereka untuk menyeberang dan mengitari Pulau Sunhawk. Ya, betul. Tapi masih bisa lolos juga dari pandangan FaZe Clan. Sementara itu di sisi lain ada Konsep Valdez yang berhasil untuk mendapatkan 1 kill first blood untuk Konsep. Yap, dan kita bakal kayaknya juga dari tim yang bertanding. Tampaknya Valdez Goddard kita tumbangkan oleh seorang Kim. Ini berbahaya untuk tim yang bertanding karena baru zona pertama sudah ada perang-perang yang terjadi. Berarti pertemuan pertama ini antara RSG dan Valdez ya. Tapi kita masih belum lihat juga ada di mana. Dan kita bakal pindah ke BTR yang tampaknya santai-santai aja. Dan muncul juga data dari seorang Luxi. Satu player bisa dibilang calon MVP dan juga calon dari Moskill juga. Dengan jumlah kill dan juga jumlah damage cukup besar. Benar banget. Dimana kalau kita lihat juga kontribusinya di atas 25% ya. Karena kan standar rata-rata kontribusi harusnya 25%. Karena 100% dibagi 4. Dimana Juxi tadi mengambil 29%. Dan bahkan kali ini kalau kita lihat dari seorang QB sudah berhasil untuk dilumpuhkan oleh salah satu player dari Aura. Posisinya cukup terjebak dan kayaknya bakal ada usaha untuk penyelamatan dari seorang Geek Fam. Dan itu dia tidak bisa diselamatkan lagi. Yap, kita bakal gain juga dari tim Aura. Tampaknya sudah memantau ke arah tim Geek Fam. Tampaknya benar sudah masuk ke perangkapnya tim Aura. Dimana mereka mau gerak kemanapun pasti akan bertemu dengan satu anggota tim Aura. Yes, ini bakal sulit sekali. Apalagi tadi dari Geek Fam pun mereka melakukan split yang cukup berjauhan. Bahkan kali ini ternyata pergesekan masih belum selesai juga antara Valdez dan RSG. Masih saling mengelok satu sama lain juga. Dari Kim berusaha untuk mendapatkan celah kecil untuk mendapatkan vision terhadap seorang player dari Valdez. Tapi masih belum berhasil. Masih saling mengunci saja satu sama lainnya. Yap, kita bakal dikain juga dari tim RSG. Pelan-pelan sudah mulai harus mencari posisi yang lebih aman. Mereka muter-muter dalam rumah mereka. Tapi bom melontarkan dari kiri, kanan, depan, belakang. Semua arah ke arah Small Boy. Jadi biarkan gerak dengan bebas. Dan Goddard dan juga anggota-anggota lain yang masih coba untuk menemukan semua anggota dari tim RSG. Dan tembakan masih dilontarkan tapi belum sampai ada tertumbangkan. Damage pun belum masuk. Tapi dari tim RSG perlu berhati-hati. Mereka tinggal menyisakan 3 anggota mereka. Tapi di lain sisi FaZe Clan masih perang terus dengan tim Orange. Ya, jadi ada banyak sekali peperangan yang terjadi di berbagai sudut dari Sunhawk kali ini. Dan bahkan positioning dari RSG ini mereka terpisah ya. Antara 3 rumah yang berjarak cukup berjauhan juga. Dan bahkan kali ini dari Geek Fam sudah mulai iring-iringan berlari. Mereka benar-benar berusaha untuk menyisiri bagian pinggiran sungai ini. Mereka benar-benar nggak mau masuk langsung ke dalam rumahnya karena dia udah tahu seorang QB berhasil diculik oleh Aura. Betul, tapi kalau kita lihat juga dari tim Aura tampaknya masih hati-hati di mana kali ini kita bakal Dixi lagi mundur ke belakang ya. Coba mendekati ke teman-temannya, Jaden pun langsung datang untuk backup, mencari posisi dari timnya juga. Tapi sayang sekali Jexi tampaknya tertangkap oleh seorang Snipes dan menjadikan kondisi 3-3 sementara untuk kedua tim ini. Ya, dan kayaknya dengan sangat percaya diri, Geek Fam bakal langsung maju ke depan sana, spray down kepada seorang Jaden, langsung saya dilumpuhkan, tapi hati-hati ternyata ada third party, ada Dingos yang sudah mulai mengspot dan mengelock positioning dari Geek Fam. 2 player dari Aura masih lumpuh, kayaknya bakal sulit juga untuk di revive oleh teman-temannya, tapi dari Dingos mereka nggak langsung menembak, hanya mengelock begitu saja. Betul, karena Dingos dalam posisi cukup berbahaya. Mereka di tengah-tengah jembatan kau sampai di lock balik oleh lawannya, tim Geek Fam. Malah mereka dalam bahaya, makanya mereka memilih untuk membiarkan aja
Geek dan juga Aura perang, sedangkan mereka bakal rotasi secepat mungkin. Ya, betul sekali. Dan kayaknya dua player dari Aura yang tersisa bakal langsung disengage aja, lebih memilih untuk bermain hati-hati. Karena untuk sementara ini mereka masih berada di posisi paling pertama juga, mereka masih butuh poin yang lebih aman lagi. Kehilangan dua player di early game seperti ini bukanlah hal yang baik. Betul, tapi baik lagi lebih baik kehilangan 2 player daripada dipulangkan secara utuh ke arah lobby. Iya. Kalau kita tahu kemarin, Livescape itu melakukan healing ya, dan Toms yang melakukan healing cukup banyak. Tapi kita kalian lihat dari tim Livescape belum menahan Sakeda Blue Zone, malah tim di Infinity cukup lama dari nahan Blue Zone. Mungkin bakal ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Livescape karena mungkin mereka juga butuh poin ya. Jadi mungkin mereka akan bermain lebih agresif kah atau seperti apa kita masih belum lihat juga karena kamera dari tadi belum menyorot tim-tim Indonesia lainnya. Sementara waktu ini dari Dinggos kayaknya udah mulai open fire ke arah depan sana, ada pemburu yang langsung saja membuat musuhnya low banget. Ya, kita bakal lempar bom pun dari seorang Demrut menuju ke arah seorang ETH, tapi kita bakal lihat belum sampai tertumbangkan. Pemburu pun langsung menggunakan low ground untuk reposition diri dia sendiri dan mulai mendekat ke arah tim Geek Fam, tapi Demrut hampir tertumbangkan dan kita bakal lihat dari tim Dinggos pun tampaknya terus push ke arah tim Geek Fam. Ya, terkunci di bagian sungai, nggak bisa kemana-mana untuk Geek Fam. Bahkan Dinggos udah mulai ada yang ngeflank juga dua player ke sebelah kanan. Bakal di backstep nampaknya, tapi ternyata pemburu lebih memilih untuk memasak granat kan dilemparkan ke depan. Itu dia, 1 point untuk Dinggos. Ya, kita bakal kini pemburu terus melempar bom ke arah depan, tapi RSG dipulangkan terlebih dahulu di posisi ke-16 membawa 0 point kill. Pada game kali ini Geek Fam pun dalam bahaya karena lihat Dinggos sudah menyebar ke 3 titik yang berbeda. Di jembatan, di bawah jembatan dan juga di seberang mereka. Semua angle dikunci dan untuk Geek Fam kabur ini sangat sulit. Ya, betul sekali. Nggak bisa kemana-mana, bahkan ada Epi. Ini adalah posisi terenak dari tim Dinggos. Dimana kalau misalkan Geek Demrut keluar dari batu secara otomatis bakal langsung di spray begitu saja. Tapi ternyata kali ini bakal langsung aja close combat. Dari pemburu berhasil untuk menumpukan kembali satu player dari Geek Fam. Last man standing Demrut di depan sana nggak bisa berbuat banyak karena pergerakan dari Demrut pun sudah dikunci oleh Epi. Betul, tampak kita bakal lihat dari tim Geek Fam setelah perang dengan tim Aura malah dipulangkan karena lobby di posisi ke-15 membawa hanya 2 point kill. Ya, instant karma. Karena tapi kita bakal Kenny dari tim EVOS setelah melihat Valdus perang dengan RSG coba untuk mengambil keuntungan juga, tapi Redface setelah spray down gak mendapatkan targetnya, bakal langsung mundur dan dia gak berani naik ke atas bangunan karena bisa ketahuan oleh Valdus, jadi bakal langsung puterin dan kembali menyatu dengan teman-temannya. Betul sekali, regrouping langsung dilakukan, tapi kali ini kamera sudah mulai bergeser kembali. Ada dua tim wildcard yang bakal bertemu kali ini di arah Painan, ada Demigod dan juga ada Join Me. Sepertinya udah saling mengetahui satu sama lain, sudah ada suara-suara tembakan juga yang terdengar. Mereka berdua masih aja nahan Painan untuk sementara waktu ini. Kita belum lihat ya circle-nya ke arah mana ini. Iya, kita bakal kayaknya juga beberapa tim sudah mulai sedikit TB-TB-in Blue Zone ya. Mungkin beberapa tim ini pengen coba untuk healing ataupun lebih pilih late rotation ketimbang dengan tim-tim lainnya. Sedangkan BTR 4 player masuk ke rumah masing-masing ya. Ya, satu rumah untuk satu orang. Nah, itu kampung BTR. Oh, oke. Ada ya, nanti besok-besok ternyata di Sanok ada inian baru, label baru, Kampung BTR. Itu satu daerah, cuma boleh diisi oleh pemain BTR dan juga pendukung BTR. Ya, kalau mau masuk tanya dulu namanya siapa, nickname-nya BTR nggak? Lo anak BTR bukan? Maksud lihat kan, Niki bukan BTR gitu kan. Iya. Aduh, ada lagi labelnya Kampung BTR. Oke, dan kita bakal melihat juga dari Infinity IQ ya, yang mulai mengambil jalur air, berenang-renang, dan ternyata circle-nya mengarah ke area Ruins dan juga Painan. Dan kampung BTR. Kampung BTR ya. Oh, dia di tengahnya persis ya. Betul, pusatnya kali ini. Berarti ibu kota circle ini adalah kampung Kampung BTR. BTR. Pantesan harganya naik tuh ke situ tuh. Kalau mau nyewa di Kampung BTR mahal kemarin. Tapi itu artinya juga ya, tim Aura tampaknya bisa ke dua titik yang berbeda, di mana sisi menjaga ke arah pertigaan, dan nomor sih mulai menusuk ke arah center circle. Sedangkan tim-tim lain banyak yang masih berada di luar circle, terutama di tim Livescape nggak terburu-buru maju. Gue masih penasaran apakah Livescape memiliki healing yang banyak atau enggak. Ya, masih belum ke spot juga oleh kamera kita, soalnya sementara waktu ada fight antar tim Vietnam kali ini yang terjadi antara Eagle Esports dan juga HBNB. Sudah di lock saja oleh Datcon. Di belakang sana ada smoke yang cukup tebal di belakang batu. Ya, kita bakal ada Join Me juga masih mengisi daerah Painan. Mereka stick sebagai 4 unit kayaknya yang bakal coba untuk mendekat ke arah ujung-ujung Painannya, dan tembakan juga ditujukan ke arah Face Clan yang mulai terpantau oleh tim Eagle Esports.
Yes, udah terspot juga di depan sana. Tapi Datcon masih terus-menerus ngelok ke arah batu yang ada smoke-nya ini. Benar-benar menarik perhatian seorang Datcon. Dan bahkan Join Me tidak mau bergerak begitu banyak. Masih nahan juga di atas bukit yang cukup indah di depan sana. Tapi ternyata dari HVNB, dua player langsung di take down oleh player-player dari tim lain juga. Ya, kita bakal kayaknya juga dari FaZe Clan apakah coba untuk menggunakan high ground advantage mereka untuk perang dengan tim Eagle Esports yang lagi megang compound. Tapi di lain sisi baik banget timnya sudah mulai mendekat karena ini adalah circle yang ketiga menuju ke yang empat, yang berarti tim-tim sudah mulai berdempetan, sudah mulai bergesekan untuk merebut sisa-sisa spot di dalam circle. Ya ini udah menjadi area yang cukup ramai ya. Ada HVNB, ada Eagle Esports, ada juga tadi Join Me, ada Demigod, dan ada FaZe Clan. Bisa dibilang ada 5 tim yang cukup berdekatan kali ini. Bahkan dari HVNB Rabis itu kayaknya dia udah bleeding out ya. Sudah Iya. bleeding out, kayaknya nggak bakal bisa di revive juga sama temannya. Ya, kita bakal kayaknya juga banyak banget tim yang sudah mulai kehilangan anggota mereka. 14 tim tersisa dengan 49 yang masih alive. Bisa dibilang kayaknya sudah ada 15 player yang dipulangkan ke arah lobby dan HVNB mulai melihat juga ke arah depan. Pin seorang diri bertahan lagi-lagi dan lagi-lagi. Pin coba untuk menyelamatkan poin dari tim HVNB. Betul. Sebagai last man standing yang kali ini berada di gubuk derita, mobilnya udah kebakar dan gubuk ini pintunya kebuka. Jadi nggak enak banget posisi dari Pin. Nggak ada jendela, cuma ada satu area yang terbuka. Itu kalau misalkan ke spot ya cuman bisa manfaatin smoke kayaknya deh. Iya, kita bakal kayaknya juga dari seorang Datcon. Masih coba untuk membuka vision ke seling mereka. Tampaknya tim Eagle Esports lumayan nyaman ya. Mereka di dalam ruang-ruang mereka masing-masing terjaga dengan sangat aman. Dan seling mereka nggak ada yang menggunakan high ground untuk perang dengan mereka. Benar. High ground-nya udah mulai kosong padahal sebelumnya tadi memang ada tim FaZe Clan ya. Tapi kayaknya FaZe Clan-nya udah pergi, udah nggak mengambil area tersebut juga. Sementara itu di sisi-sisi lain juga kayaknya tadi abis perang udah cukup damai. Selalu seperti ini fase di Sunhawk. Perang-perang damai, perang-perang damai. Nanti yang bakal pecah ketika di circle keempat ataupun kelima biasanya. Betul, kecuali di Indonesia. Kenapa? Nahan healing. Oh iya. Kalau di sini untungnya sebagai penonton, sebagai caster kita tidak melihat banyak orang yang healing. Iya. Ada lah, cuman nggak sebanyak kalau misalkan lagi PMPL Indo kan. Betul, jadi kita bakal lebih banyak lihat perang-perang yang terjadi. Tampaknya dua tim Indonesia sangat Oh, diuntungkan nice dengan zona banget. kali ini untuk tim BTR dan juga tim Livescape. Yes, betul. Livescape berada di tengah-tengah dari zona. Dan asalkan mereka bisa menjaga compound ataupun zona yang mereka bisa kuasai, itu akan menjadi hal yang bagus sekali untuk mereka. Dan kali ini kalau kita lihat dari FaZe Clan yang benar-benar harus bekerja dengan sangat giat di hari ini. Mereka sudah mengambil mobil juga, berusaha untuk masuk, tapi ternyata Vintores pun tertangkap oleh Pin sebagai last man standing dari HVNB. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Demigods. Kali ini bakal maju ke depan, bakal harus berhadapan dengan tim Join Me sama-sama dari Wildcard, tapi sama-sama harus merebut tempat yang sama kali ini. Dan mereka kayaknya masih terkunci di daerah Painan, berdekatan dengan tim Valdus dan juga dikelilingi oleh tim-tim lain di high ground. Ini bakal harus putar otak sih dari ketiga tim ini, gimana mereka bisa menyeberang dan saling menghindari tanpa harus kehilangan anggota-anggota mereka. Iya, karena playzone-nya sendiri pun ternyata nggak di Painan kan. Mereka dari tadi ngotot-ngototan nahan Painan. Dan ternyata playzone-nya mental. Ini menjadi area yang sangat ramai sekali. Keluar dari Painan pun bakal ada tim-tim lain juga. Terlebih lagi kali ini sudah mulai ada spray ke arah depan. Joseph pun ditumbangkan begitu saja oleh Demigod KVN. Ya, kita bakal kayaknya juga dari Demigods pelan-pelan harus maju ke depan, tapi lihat dan Join Me masih bertahan dengan tiga anggota mereka, dua anggota mereka. Demigods mereka bermain dengan sangat galak menghentikan pergerakan tim Join Me ke arah depan, di mana kita bakal lihat dari Izzy dan juga Kimli harus berhati-hati, tinggal dua player tersisa dan di belakang mereka juga ada tim Valdus yang pengen maju ke depan. Wah, ini bahaya banget posisinya ke sandwich kiri dan kanan. Dan sementara ini kalau kita lihat juga Dranat dari KRI Udah menumbangkan dua player dari Join Me. Oh my god, ini malapetaka, ini mimpi buruk untuk Join Me. Bahkan kali ini kalau kita lihat ada satu mobil yang lewat begitu saja berusaha untuk di spray down oleh Kimli, tapi ternyata lolos. Yap, kita bakal lihat juga dari seorang Kree masih menahan pergerakan dari Kimli, tidak dibiarkan bergerak membebas, dan Demigod pelan-pelan dengan kendaraan mereka sudah mulai menuju ke arah safe zone di daerah perbukitan, bahkan sudah pindah compound juga. Join Me sudah berhasil nge-revive tapi tinggal berdua kali ini. Benar banget. Hanya dua orang saja yang tersisa, tapi seenggaknya lebih baik daripada kehilangan semuanya seperti yang lu bilang tadi ya. Dan dari Valdus pun akan memanfaatkan momentum untuk menjadi orang ketiga berusaha untuk mendapatkan kill point di depan sana, tapi ternyata Luxi yang mengantongi kill
point tersebut. Betul, mencuri kill dan menjadikan kill pertama untuk tim BTR. Lihat Joy Mi tampaknya nggak membiarkan Valdus bergerak dengan bebas, dan Kim Lee kembali harus menjadi solo player pada kesempatan kali ini. Dan lihat, dari tim Valdus tidak dibiarkan bergerak dengan bebas, sedangkan tim-tim lain sudah mulai nekat high ground dan secure tempat-tempat untuk tim mereka. Yes, betul. Apalagi Valdus kali ini bakal bertemu dengan 2E alias Eagle Esports. Di depan sana sudah ada Goder yang melakukan spray down ke arah depan, tapi Deadcon masih belum terspot juga posisinya. Masih cukup aman, masih bisa ngepro dengan sangat nyaman. Dan kali ini dari Valdus pun akan menyisir blue zone-nya. Kali ini ada Deadcon juga yang menangkap Goder dengan sangat indah bersembunyi di belakang smoke. Dan lagi-lagi cacing sangat hope mulai bertebaran. Ada konsep pun dan ternyata body system dari Eagle Esports sangat baik sekali. Ada Nguyen 2K dengan Beryl yang langsung saja menghentaskan player-player dari Valdus. Betul, 2 player tersisa. Kita bakal lihat apakah dari tim Eagle Esports bisa menahan gempuran dari Valdus yang masih terus menahan sakitnya blue zone kali ini. Tampaknya blue zone pun sudah memakan korban. Vin Torres tersungkur ke arah tanah, dan dari Eagle Esports lebih milih untuk mulai maju ke depan ketimbang tahan-tahanan dengan tim Valdus. Ya, karena mereka tahu play zone-nya masih cukup jauh, dan kalau misalkan nahan terlalu lama ini bakal menjadi bencana juga untuk mereka. Dan bakal kita lihat dari Martin masih berusaha untuk nahan blue zone, tapi nggak bisa lama-lama lagi karena first aid-nya sisa 1 aja. Harus berlari ke depan sana sebagai last man standing. Apakah Valdus bisa survive ke circle berikutnya? Betul, mereka bakal berlari dengan healing yang terbatas. Tinggal Martin, seorang diri yang bertahan. Sedangkan Eagle Esports tadi meninggalkan lawannya dan pindah posisi. Tampaknya aura pun mulai terpantau, tapi sayang sekali Rosezi hanya bisa knockin 1 tapi nggak sempat nge-end. Oh, dapat end-nya kali ini ke arah pemburu. 2 bahkan ya. Berarti menambah pundi-pundi kill point untuk aura. Tapi sementara waktu ini kamera masih fokus ke arah Bigetron Red Alliance. Ada Ryzen di depan sana, seorang diri menahan pergerakan dari Demigod. Oke, jadi biarkan dengan bebas untuk bergerak menuju ke arah zona, tapi dia bakal pindah. Tampaknya Beta bakal bertemu juga dengan tim Eagle Esports 3 lawan 4 karena terpisah. Kedua angle yang berbeda, tapi lihat Valdus gak berdiam diri. Masih coba mengganggu tim Eagle Esports yang maju ke arah zona, tapi Valdus akan dipulangkan ke arah lobby di posisi ke 11. Ya, betul sekali. Dan kali ini fight masih berlanjut juga antara 2E dan juga BTR. Last man standing Nguyen masih ngotot aja di belakang sana, berusaha untuk menumbangkan 1 player dari BTR tapi tidak berhasil. Dan Nguyen pun sudah mulai berlari juga sebagai last man standing. Apakah akan tertangkap? Karena blue zone-nya udah sakit banget. BTR ternyata rontok juga 1 persatu oleh player-player lain. Dan di sisi lain Aura pun harus di posisi ke-10. Betul, kita bakal ada Zuxi bisa healing. Kali ini hanya memiliki 5 first aid. Boosting pun gak ada. Dia perlu cari cara dan timing kapan bisa lakukan boosting. Tapi lihat Livescape masih lengkap dengan 4 anggota mereka, tapi ada yang knock, tapi masih cukup enak dengan jumlah anggota yang lumayan banyak kali ini. Ya, betul sekali. Zuxi, kepala suku last man standingnya juga masih berusaha untuk menancapkan healing demi healing, tapi hati-hati, itu masih ada Nguyen sebagai last man standing juga dari Eagle Esports yang sudah mulai mengunci pergerakan dari Zuxi dari tadi. Masih blind spray through the smoke aja. Ini benar-benar menjadi player yang sangat berbahaya sekali. Nguyen 2K dari Eagle Esports, dan di depannya ada Livescape. Tapi ternyata yang berhasil untuk mendapatkan Nguyen adalah FaZe Clan. Oke, 7 tersisa dan juga masih ada 19 yang alive. Tampaknya The Infinity memiliki chance cukup besar untuk berbicara pada game kali ini. Zuxi maju ke depan, perang dengan tim EVO, spray down, tapi Lizard bisa memulangkan tim BTR di posisi ke-7. Yes, dan ternyata EVOS pun tertangkap oleh tim-tim lain juga. Di belakang sana ada banyak sekali tim yang sudah mulai mengunci. Ternyata ada Toms yang harus memulangkan EVOS di posisi ke-6. Betul, sangat-sangat tenang Toms melihat ada Molotov yang lempar, belum sempat keluarin tembakan, dia langsung maju dan pede untuk menangkan fight-nya. Kita bakal lihat kali ini tinggal menyisakan 1 tim dari Indonesia, Livescape dengan 3 anggota mereka. Ya, betul sekali. Dimana kalau kita lihat posisinya semua tim berada di pinggiran circle. Dari Infinity pun kayaknya bakal nge-push Livescape. Kalau kita lihat pergerakannya sudah mulai maju dan maju terus dari The Infinity, ini bakal menjadi bahaya banget. Mereka harus perang, nampaknya sudah ada setup smoke di mana-mana, sudah mulai terlihat juga ada Kato yang mulai tertembak, tapi di sisi lain ada push yang bakal tapping terus-menerus memberikan tekanan terhadap The Infinity. Ya, kita bakal lihat juga dari tim 2i pelan-pelan masih mencari posisi lawan juga. Tapi lihat dari tim The Infinity masih punya keunggulan cukup besar dengan 4 anggota mereka miliki, plus juga zona bisa dikuasai oleh mereka dari high ground. Wow, Toms terkena granat dari Nuzi. Ini benar-benar berbahaya banget Nuzi. Tapi ternyata Katolisa bakal fight juga dengan seorang player Infinity di depan sana. Berhasil untuk menumbangkan, tapi ternyata ada backup lagi dan lagi dari
dari The Infinity. Logan datang dengan cakarnya kali ini, tapi dengan UMP, dan dari Gatuni pun berhasil untuk melakukan menyuntikan painkillers. Ini benar-benar tim yang berbahaya sekali The Infinity ini. Betul, dengan 2 player yang tersisa mereka berhasil nge-revive sisa anggotanya dan pelan-pelan Face Clan mendekat ke arah tim Livescape. Dapatkah Avirlo menghentikan tembakan dari Bullshark, tapi tak bisa. Bullshark bakal secure kill-nya dan akhirnya masuk ke top 3 untuk tim Face Clan pada game kali ini. Ya betul sekali, third party is real, dan ternyata Face Clan masuk sebagai third party, tapi ternyata ada 2i juga yang mengganggu. Ini benar-benar menjadi area yang cukup chaos. Fight di mana-mana pecah. Top 3 kali ini ada Face Clan, Infinity, dan juga 2i. Lemparan bom menerangan juga untuk menuju ke arah lawannya, tapi Ferrari berhasil memulangkan Mr. Five ke arah lobby. Kita lihat kali ini dari semua tim yang bertanding hanya Infinity yang masih lengkap dengan anggota mereka, tapi tampaknya enggak diimbangkan 3-3 dengan tim Infinity IQ. Infinity lah Infinity. Betul sekali. Dan kalau kita lihat juga dari Bullshark sebagai last man standing, kali ini kayaknya nggak mau banyak melakukan pergerakan. Apalagi posisi dari Bullshark juga sebenarnya belum nyampe ke checkpoint play zone-nya. Betul, tapi dia bisa mentarik kaki dari tim The Infinity, dan itu akan sangat mengungguli untuk tim Infinity IQ. Benar sih, karena zona dikuasai oleh si IQ ya. Infinity IQ. Ya, betul. Susah juga ya ada 2 Infinity. 2 Infinity bikin pusing. Bener, tapi yang satu ada IQ-nya, yang satu The Infinity aja. Ya. Oke, dan pelan-pelan Mela sudah mulai merangkak ke arah depan sana dan mengspot ada Bullshark. Langsung saja dipulangkan 2 tim tersisa, The Infinity dan juga Infinity IQ. Bakal langsung melakukan fight sekarang juga. Yes, sudah bakal kayak ini dari tim The Infinity punya keunggulan high ground, tapi zona dimiliki oleh tim Infinity IQ. Kita lihat kayak dari The Infinity, Mela coba maju ke depan, tapi sakitnya Blossom sudah mulai menghimpit dia. Lempar molotov tepat ke arah Lamborghini dan tampaknya Gatuni langsung menghabiskan lawannya. 2 lawan 2 sementara waktu sedangkan dari Mela bakal ketinggalan oleh Ferrari, bahkan Logan pun ikut ditumbangkan, tapi dari Gatuni masih bisa bertahan, tapi nggak bisa bertahan terlalu lama lagi. Winner baru cekin untuk tim Infinity IQ dengan 4 kill mereka kantongi, bermain safe di awal, bermain agresif di akhir. Akhirnya WBC dan juga jumlah kill yang masuk cukup stabil. Ya, kill point yang tidak terlalu banyak ya, hanya 4 kill point aja. Berarti mereka bermain lebih ke arah menjaga area ataupun compound yang mereka punya, menjaga circle. Dan itu dia winner chicken dinner untuk tim Vietnam Infinity IQ. Yap, kali ini adalah chicken keberapa mereka? Ketiga mereka ya kali ini. Dan pasti memboostingkan poin mereka juga dengan 19 poin yang mereka kantongi pada